Assalamualaikum, Sobat Dalit semua, semoga selalu sehat, dan bahagia selalu, amin. Terima kasih yang sudah setia menyaksikan video-video dari kami, jangan lupa subscribe, like dan komen, agar kami semakin semangat, membuat konten-konten selanjutnya. Untuk mempersingkat waktu, silahkan duduk yang manis, dan jangan lupa seduh kopi hitamnya. Perkebunan tambakan didirikan oleh Pamanoikan dan Chia Semlans, PNT, milik Kerajaan Inggris pada tahun 1812. Perkebunan ini meliputi daerah Pekalongan, Bandung, Garut, Cianjur, Banten dan Sumatera Selatan dengan kantor pusat di Subang, dan kedudukan pemegang sahamnya berada di London. Tahun 1839 diambil alih pengelolaannya oleh pemerintah Belanda. Selanjutnya pemerintah Belanda tahun 1902 melakukan pembukaan perkebunan buka negara. Untuk mengelola pucuk yang dihasilkan, tahun 1906 mulai didirikan pabrik teh Ortodok Kasomalang. Kemudian pada tahun 1910 pengelolaannya diambil alih kembali oleh pemerintah Inggris, dan mulai didirikan pabrik Ortodok Tambakan. Pada tahun 1964 dinasionalisasi menjadi PNP Dwi Kora 4, 1964 hingga 1970, dengan kantor direksi berada di Subang. Selanjutnya beberapa kali pengalihan pengelolaan menjadi PP Subang, 1970 hingga 1973, PT Perkebunan 30, 1973, 1979, PT Perkebunan 13, 1979 hingga 1995. Saat pengelolaan oleh PT Perkebunan 13 dilakukan penggabungan keempat perkebunan tersebut tahun 1979 menjadi Kebun Tambak Sari, dan dengan pertimbangan pasar teh CTC untuk tahun mendatang lebih baik maka dilakukan perubahan sistem pengolahan menjadi pabrik CTC Tambak Sari. Perkebunan Tambak Sari terletak pada ketinggian 480 sampai dengan 1200 meter di atas permukaan laut dengan suhu maksimum 18 derajat Celcius dan suhu minimum 15 derajat Celcius. Rata-rata hujan di daerah ini berkisar 2.000 sampai dengan 5.000 mm per tahun dengan kelembaban 60 hingga 90%. Secara umum perkebunan Tambak Sari bertopografi datar dan gelombang.
Jenis tanahnya berupa tanah vulkanik dan andosol dengan pH berkisar antara 5,5–6,5. Perkebunan teh PT PN 8 Kebun Tambak Sari merupakan penggabungan dari Perkebunan Tambakan, Perkebunan Bukanegara, Perkebunan Kasomalang dan Perkebunan Sari Reja. Keberadaan perkebunan ini telah memberikan warna baru di masyarakat sekitarnya. Keberadaan perkebunan ini mampu menarik masyarakat yang berada di sekitarnya untuk menjadi tenaga kerja di perkebunan. Merupakan perkebunan yang tetap bertahan dari zaman kolonial Belanda sampai tahun 1990, bahkan sampai sekarang, menunjukkan karakteristik perkebunan yang statis dan tertutup di mana masyarakat. Perkebunan di dalamnya mengalami pola kehidupan yang tetap, mereka lahir, berkembang dan mati di perkebunan. Pada pertengahan abad ke-20, para pekerja di sektor publik semakin meningkat, bahkan di perkebunan teh Tambak Sari keikutsertaan pekerja dimulai semenjak perkebunan tersebut dibuka. Hal itu dikarenakan tenaga kerja yang ada adalah tenaga kerja yang murah dan terampil. Keikutsertaan pekerja di perkebunan dikarenakan tidak ada lapangan pekerjaan yang lain di daerah tersebut. Serta tidak diperlukan persyaratan khusus untuk bekerja di perkebunan. Untuk tempat tinggal para pekerja, pihak perusahaan menyediakan bedeng-bedeng di sekitar pabrik. Satu bedeng disekat menjadi dua bagian yang bisa diisi oleh dua keluarga. Selain bedeng, di sini pun ada sekolah, warung-warung penyedia bahan makanan, dan juga ada masjid yang berdiri bersamaan dengan pembangunan pabrik, yang sekarang dijadikan tempat mengaji bagi anak-anak. Walaupun mereka hanya ditempatkan sebagai buruh yang tidak mempunyai kekuasaan apapun tetapi mereka merasa tertolong dengan adanya perkebunan tersebut. Pabrik Teh Tambakan merupakan pabrik teh kedua tertua setelah pabrik teh Kasomalang 1908. Pabrik ini sekarang sudah tidak beroperasi lagi. Sebagian besar kebun tehnya dikonversi menjadi sawit. Terima kasih sudah menonton, jika ada saran silahkan komentar di bawah, sampai jumpa di konten selanjutnya.